Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming khusus yang ibadah pada jam 9 saat ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adapun penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 13 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Pada poin nomor 10 ada ralat di situ, penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada hari Minggu ke-1 tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2024, yaitu jumlah penerimaan nomor 1 sampai dengan nomor 21 sebesar 27.072.000. Tambahan penerimaan dana pembangunan dari 1. Keluarga NN dari Jakarta sebesar 50 juta. Keluarga Andi Wijaya kelompok 3 Aksi Celengan sebesar 20 juta. Jadi jumlah keseluruhan penerimaan adalah 97.072.000 rupiah. Poin nomor 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao. Poin 19, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pertama, Saudara Martono Rante Tampang dengan Saudari Hermin Boko dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Adapun resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pukul 12.00 WITA di Toraja Hiltera Hotel. Yang kedua, Saudari Vicky Iwan Fansa dengan Saudara Mei Markus Kendek dilaksanakan pada hari Selasa 22 Oktober 2024 pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.00 WITA di Toraja Hiltera Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Telah berita duka cita, telah meninggal dunia almarhum Bapak Ian Sambo pada hari Senin 7 Oktober 2024 di Makassar dan telah dimakamkan pada hari Jumat 10 Oktober 2024 di Baklele, Rantepao. Almarhum adalah saudara dari Ibu Stin Sambo atau Nenek Pedi dan Bapak Daud Sampo, kelompok pelayanan 3. Pada poin nomor 20, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Penny Jaya atau Bapak Rono di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Oktober 2024 pukul 18.00 WITA ibadah penghiburan. Tanggal 19 Oktober 2024 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 21, pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari pukul 16.30 WITA, tetapi kadang jadwal berubah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Poin 22, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi 3 bendahara, yaitu pertama bendahara kas jemaat, kedua bendahara pembangunan, ketiga bendahara Talitakum Jemaat Rantepao.
Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 23. Tongkonan Coir sehubungan dengan keikutsertaan Tongkonan Coir pada kegiatan vokal grup yang dilaksanakan oleh 15 suara fiskal Palopo, maka Tongkonan Coir mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari Minggu 13 Oktober 2024 dalam bentuk aksi basar dan persembahan pujian dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin 24, persembahan aksi pengiuk. Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024 untuk membayar pendeta dan pegawai gereja Toraja yang pensiun purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi pengiuk di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota selnya. Tambahan warta dan informasi. Pertama, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menghimbau kepada penanggung jawab pengelola tempat ibadah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peserta kampanye pemilihan yang terdiri atas anggota masyarakat dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kampanye. Kedua, memastikan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dilarang menempelkan alat peraga kampanye pada tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Tiga, memastikan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye pada tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan tembok, serta dilarang membagikan dan menyebarkan bahan kampanye di dalam dan atau di kawasan ibadah. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati menjadi undang-undang yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan dan wakil bupati atau wakil bupati kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 huruf G, huruf A, huruf I atau huruf J dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 100.000 atau paling banyak 1 juta rupiah. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Brigjen Linde Bonting SH MH. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Diucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Selamat berjumpa kembali dalam kehangatan kasih Tuhan melalui ibadah Minggu 13 Oktober 2024 saat ini. Kehadiran kita saat ini adalah sebuah respon iman untuk belajar, memahami dan semakin menyelami kehendak Tuhan. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan sikap dan penghayatan benar seperti menjadi kerinduan kita saat ini. Marilah kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kita menyembah dan mengagungkan Dia, Tuhan Allah kita, melalui ibadah yang sesuai kehendak-Nya dalam perenungan tema Tanyakanlah Kehendak-Nya. Kita menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Juga. Kekasih Tuhan, kita membaca Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara responsorial. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang
dengan tahun-tahun kami mengalami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Selalu diriku kau jaga, tiada yang baik di luar sayapmu. Ya Tuhan, kau tempatku bersuaka, umat kudus-Mu, orang yang mulia. Bersama kita mendengarkan, menghayati dan terus merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi perintah bagi kita bersama untuk bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan melalui ke-10 firman-Nya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Agar di antara
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama, kita menyadari bahwa sering dalam kehidupan kita mengabaikan firman Tuhan ini. Bahkan kadang kita melanggar perintah ini dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama kita datang di hadapan Tuhan senantiasa mengaku dosa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus terus berlaku dalam seluruh hidup kita. Tuhan merindukan kita memaknai hidup dengan perbuatan yang benar dalam menaati kehendak dan perintahnya. Namun inilah kenyataan hidup di mana lafal, lakon, bahkan pikiran kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan yang seharusnya ditata sebagai ibadah yang benar justru dijalani di dalam cara hidup yang tidak dikenannya. Apakah kita pernah merenungkannya? Ataukah hati kita sudah bias bahkan cenderung abai? Apakah kita masih bertanya apa yang menjadi kehendaknya? Ataukah kita lebih bangga melakukan semau kehendak kita? Beribadah dengan benar. Acap kali kami abaikan. Terlalu banyak dalih dan alasan untuk menjadi pembenaran atas kehendak diri sendiri. Kami merasa tak ada yang salah. Tak ada yang perlu kami pikirkan. Namun kini kami datang memohon pengampunan-Mu, karena sesungguhnya kami tahu apa kehendak-Mu, tetapi kami tidak melakukannya. Ya Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami. Kepada setiap umat yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku,
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Dan di depan ada kotak pembangunan. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Langkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
2 kali, 3 kali Ibu Dewan DPR RI selamat atas terpilihnya kembali bersama dengan Bapak. Ya, ini sagu persembahan syukur lain-lain dan persembahan natura pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat digunakan dengan baik. Berkati juga yang masih ada pada kami dan yang kami akan cari, bahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, Tuhan. Amin. Sidang jemaat, kita menyanyikan nyanyian syukur persembahan. Tuhan Yesus, tolong sempurnakan syukurku. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan bersama, mari kita mempersiapkan beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dari kitab Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7, kitab Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7 dan dilanjutkan di ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7 dan ayat 10 sampai 15. Dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah pencipta, pemilik. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu ada menuntun menyertai kehidupan kami dalam segala aktivitas kami, dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Sekalipun ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami kerjakan, mungkin sampai saat ini belum tuntas, belum kami selesaikan. Namun kami percaya bahwa apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan, semuanya karena tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Sehingga
untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Sejenak ya Tuhan, kami boleh beristirahat dari segala rutinitas kami. Di hari yang Kau anugerahkan bagi kami segenap orang yang percaya di segala tempat, untuk boleh bersama-sama menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami melalui ibadah-ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini. Pun bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik yang boleh hadir bersama dalam ruangan di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, dan juga saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual dari berbagai tempat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk selalu kami boleh menyatakan persekutuan kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dalam kami selalu boleh mensyukur segala karya berkat dan anugerah Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, saatnya kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang saat ini telah tersedia di hadapan kami. Kami sadar Tuhan akan segala keterbatasan kelemahan kami. Pun hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua. Biarlah sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa yang Tuhan mau kami sampaikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, untuk sungguh-sungguh memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 6 dan 7 dan ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum darinya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri dalam waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah,
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 31. Firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga.
Pagi Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala waktu yang selalu dianugerahkan bagi kita. Kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita selalu boleh dipersekutukan dalam kita terus memuji dan memuliakan namanya, mensyukur segala berkat anugerahnya dalam kehidupan kita bersama. Beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema, tanyakanlah kehendaknya. Tanyakanlah kehendaknya. Pekutaran itu Pak Poriana Puang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan tentunya bagi kita. Sebuah harapan, sebuah kerinduan, sebuah tantangan bagi kita. Tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah cukup kita ingin tahu dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki? Ataukah memang kita belum tahu, kita belum memahami tentang seperti apa kehendak Tuhan itu? Nang tak berkata tanda itu apa tuh Pak Poriana Puang? Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan sekaligus menjadi perenungan kita hari ini melalui beberapa bagian bacaan kita. Ya, sesungguhnya bahwa bukan hanya soal kita belum tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita setelah tahu kemudian mau melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kalau cukup kita hanya tahu, Bapak Ibu tentu mulai dari sekolah minggu, setiap kali ibadah terus membaca, terus mendengarkan firman Tuhan. Baik melalui 10 hukum, perintah, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa apakah setelah itu kemudian kita menjadi orang yang mau melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, belajar beberapa bagian bacaan kita hari ini Bapak Ibu dari kitab Amos bacaan kita yang pertama. Menyampaikan sebuah gambaran seperti apa kehidupan umat Tuhan, seperti apa kehidupan orang yang percaya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka tentu adalah orang-orang yang sudah merasakan bagaimana tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun memang bahwa ada begitu banyak hal, masalah, persoalan yang tidak pernah akan habis, tidak pernah selesai mereka hadapi. Tetapi kemudian bagaimana mereka menjadi orang yang ternyata bahwa tidaklah selalu menaati dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita mencoba untuk melihat kembali beberapa pasal bagian Amos ini, berbicara dan bercerita tentang bagaimana hukuman yang Tuhan nyatakan baik kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel pun kepada bangsa Israel, kepada Yehuda. Bahkan yang lebih parah bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi kemudian dikatakan bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang jahat. Ya, dalam pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Bahkan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa orang Israel itu tidak mau berbalik kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu adalah kehendak Tuhan atau karena memang kehendaknya? Apakah mereka tidak tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tetapi mengapa kemudian mereka masih melakukannya? Mengapa mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan? Apakah tidak cukup mereka merasakan penyertaan Tuhan? Ya, kalau kita melihat
ke belakang bagaimana perjalanan mereka ketika mereka dibebaskan dari tempat mereka diperbudak, tetapi kemudian dalam perjalanan mengalami banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan, lalu kemudian mereka kembali ke masa lalu mereka. Kami lebih enak di sana, bisa makan ikan, bisa makan sayur, bawang merah, bawang putih dan selanjutnya. Engkau membawa kami di tempat ini, hanya mana yang bisa kami makan. Tanpa mereka merasakan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan itu Tuhan ada bersama dengan mereka. Tetapi sekali lagi, mengapa kemudian bangsa Israel ini tidak mau berbalik kepada Tuhan? Sehingga pada akhirnya bahwa bagaimana Tuhan menyatakan memberikan penghukuman bagi mereka. Dan ini hal yang tentu berbanding terbalik dengan sebuah harapan, kerinduan untuk bagaimana menjadi umat yang taat dan melakukan segala perintah Tuhan. Menjadi umat yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Amos kemudian datang menyerukan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sadar. Sadar untuk melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan dan mereka inginkan untuk mereka perbuat dalam kehidupan mereka. Karena tentu ketika mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, konsekuensi yang mereka harus terima ialah bahwa mereka akan hangus terbakar. Mereka akan mendapatkan setimpal dengan segala perbuatan. Ya, sehingga kalau kita baca selanjutnya dari kitab Amos ini, sebagai buah dari apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pada perikop selanjutnya dikatakan bahwa ibadah Israel itu kemudian dibenci oleh Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan hanyalah sesuatu hal yang kelihatan mereka adalah orang yang beribadah. Mereka adalah orang yang taat. Itu yang kelihatan, itu yang nampak. Ya, sehingga kalau kita baca selanjutnya di pasal 5 ayat 21, Tuhan katakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Bahkan korban-korban persembahan mereka Tuhan kemudian tidak indahkan. Tuhan katakan, jauhkanlah semuanya itu daripadaku. Aku tidak menghendaki ibadah-ibadah seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan, ya mungkin supaya orang tahu, orang lihat, oh ternyata mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah orang yang rajin beribadah, orang yang taat beribadah. Kalau kita sekarang orang yang rajin, ya setiap minggu mungkin tidak pernah rajin ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah insidentil dan lain sebagainya, tetapi pertanyaan bagaimana dengan kehidupan mereka? Apakah sungguh bahwa mereka adalah orang yang telah melakukan dalam kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka dengarkan untuk Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Demikian juga dengan bacaan dari kitab Injil Markus. Ya, konteks kita sekarang, ya Bapak Ibu yang beruang, yang punya banyak harta, ya, bukan berarti bahwa tidak boleh punya banyak uang, tidak boleh punya banyak harta. Tetapi kalau sikap seperti orang kaya ini, ya kok bisa juga minta ngatang, wah, bem-bem itu pira itu harta teh. Ya. Yesus mau mengajar orang kaya ini untuk bagaimana berbelas kasihan. Seandainya kemudian dia mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, kehendaki, bahwa dia akan sungguh menjadi orang yang berbahagia dan akan menikmati seperti apa kehidupan yang kekal itu. Sehingga Yesus katakan kepada para muridnya, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun itu menjadi sebuah harapan kerinduan kita, tetapi tentu tidak dengan mudah. Lalu dengan serta-merta bahwa cukup menjadi orang yang percaya kita
akan otomatis. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang selalu taat akan perintah Tuhan. Sekalipun bahwa untuk menerima dan menikmati hidup yang kekal, Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan Yesus sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kasih karunia yang Tuhan lakukan melalui pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sesuatu yang tentu bagi pikiran manusiawi kita, sesuatu yang tidak mungkin. Apakah bisa seekor unta akan masuk ke dalam lubang jarum? Namun pihak-pihak itu anak kecil pun ketika ditanya apakah bisa, pasti mereka wah tidak akan mungkin. Tetapi apa makna, apa pesan yang Yesus sampaikan? Bagi orang yang tidak mau melakukan perintah kehendak Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh tidak mau mengasihi sesamanya, sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan kita mau bermimpi untuk bisa menikmati hidup yang kekal kalau kita tidak mau melakukan, menaati apa perintah Yesus dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel tentunya mereka berpikir bagaimana mereka menjadi umat yang hidup, yang akan selalu menikmati kebahagiaan, yang akan selalu menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi sayang bahwa mereka mau untuk menikmati kebahagiaan hidup yang kekal, menikmati setiap berkat Tuhan, mereka mau senantiasa merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kemudian ketika ada cobaan, ketika ada tantangan, pergumulan, lalu kemudian mereka bahkan banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Tema kita minggu yang lalu, jangan hanya yang baiknya saja kita terima. Sebuah sikap dari seorang Ayub untuk bagaimana merespon sikap istrinya, masihkah engkau dalam kesalehanmu, tinggalkanlah Tuhan, kutukilah dia, atas sebuah cobaan yang dihadapi. Tetapi bagaimana Ayub memperlihatkan sebuah sikap sebagai seorang yang sungguh-sungguh tulus dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak seperti posisi orang kaya tadi, bangsa Israel. Yesus hanya menantang untuk kemudian menjual hartanya. Kalau kisah Ayub, anaknya 10 anaknya semuanya habis. Semua harta bendanya habis. Tidak ada yang tersisa. Tetapi kemudian bagaimana sikap seorang istri yang harusnya mendukung, memberikan semangat. Tetapi justru dia mengatakan kepadanya, masihkah engkau dalam kesalehanmu, ketaatanmu, tinggalkanlah Tuhan, kutukilah dia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana seorang Ayub memperlihatkan ketaatan, rasa takut yang sungguh kepada Tuhan, tidak mengikuti kehendak istrinya tetapi dia mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kalau seorang muda yang kaya tadi justru kemudian dia hanya mau mengikuti apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia mau. Padahal dia sudah bertanya kepada Yesus. Yesus katakan tetapi tidak melakukannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita bersama? Apakah juga kita berada pada posisi seperti orang kaya ini? Seperti bangsa Israel yang melakukan ibadah-ibadah itu hanya sebuah formalitas saja, tanpa betul-betul sampai dalam kedalaman hati mereka menjadi umat yang taat dan patuh dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka hanya melakukan kehendak mereka. Dan juga orang yang kaya itu, Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang yang sungguh percaya, sebagai orang yang beriman, ketika kita menginginkan, ketika kita bertanya apa kehendak Tuhan yang kita mau lakukan,
Lalu kemudian Tuhan menyampaikan, menguraikan ada begitu banyak kehendaknya melalui firman-Nya, melalui sabdanya. Apakah kita menjadi orang yang juga mau melakukannya? Atau jangan hanya sebatas kita mau tahu saja tetapi kemudian tidak mau melakukannya? Pernyataan yang disampaikan tentunya juga akan menjadi perenungan bagi kita. Lebih sukar seekor unta untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang yang kaya tentunya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, daripada kemudian orang yang ingin mau menikmati kerajaan surga tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti dalam bacaan kita dalam kitab Ibrani, bahwa kita mempunyai imam yang besar, imam yang agung, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang yang telah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang telah berkorban untuk kita. Dia telah menyerahkan dirinya, menumpahkan darahnya sebagai korban persembahan demi untuk keselamatan kita. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa bagaimana respon kita? Ajakan firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pertanyaan bagi kita ialah bahwa apakah kita dalam ajakan ini sungguh-sungguh mau datang kepadanya, sungguh-sungguh mau melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini, atau kehendak kita sendiri yang terjadi. Ingat peristiwa ketika di Taman Getsemani, ketika saat Yesus akan ditangkap. Berat bagi Yesus dalam kemanusiaannya untuk menerima apa yang akan Dia pikul. Dia berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, jikalau mungkin penderitaan ini lalu daripadaku." Tetapi di dalam kesemuanya Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapaknya. Namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Yesus dalam doanya menyampaikan kepada Bapaknya, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu. Dia sadar untuk semua apa yang Bapaknya kehendaki untuk dia harus ikuti dan taati, sekalipun jalan penderitaan harus dia lalui, tetapi itulah kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita menjadi orang yang percaya, juga akan melakukan kehendak-Nya? Atau mungkin dalam kehidupan persekutuan kita, dalam keluarga kita, kadang kita orang yang selalu memaksakan kehendak kita. Kalau tidak dengarkan apa yang kita mau, ya Pak Pecu pergi ke tempat lain, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan persekutuan, ataupun mungkin dalam kehidupan keluarga. Kalau istri tidak mau didengarkan atau suami, lalu kemudian ya marah-marah dan lain sebagainya. Tuhan tentunya ingin kita selalu melakukan apa yang Dia mau kita perbuat dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang berat seperti orang kaya tadi. Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa tentunya dalam semuanya Tuhan pasti selalu akan menyatakan sebuah yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena itu marilah bersama-sama kita kembali dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak hanya sekedar tahu menanyakan kehendak Tuhan, tetapi kita adalah orang yang sungguh akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita sejenak, kita tunduk kepala, kita masuk dalam saat teduh.
Apakah sungguh Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara sekalian, sungguh menjadi orang yang tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar menjadi orang yang mengenal apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dalam karya pengorbanan Yesus. Bahwa sungguh besar kasih karunia-Nya bagi kita. Dan Tuhan hanya mau bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita mensyukuri karya Tuhan untuk menjadi orang yang taat akan firman dan perintah-Nya. Dan biarlah itu akan terus menjadi perlindungan bagi kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh kita lakukan dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan menjadi orang yang setia dan taat pada kehendak Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sehubungan dengan keikutsertaan tongkonan choir pada kegiatan vokal group yang akan dilakukan oleh 15 tahun sekal Palopo, maka tongkonan choir melaksanakan persembahan pujian pada saat ini dan basar di depan gedung gereja Jemaat Rantepao. Dipersilakan kepada tongkonan choir untuk memuji Tuhan. Selalu kami puji dan kami muliakan Allah yang senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dalam bersekutu, dalam kami memuji memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan. Bagaimana kami menjadi orang yang sungguh menjadi pelaku firman, tidak hanya sekedar pendengar, tidak hanya sekedar tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi kami adalah orang-orang yang mau melakukan, menaati kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kami, sungguh menjadi orang yang taat dan setia dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Memberkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami, bahkan segenap pengurus-pengurus OG. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik, berikan kesetiaan, ketekunan untuk semua tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami terus dimampukan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga segenap jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan mereka alami, beberapa anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Baik yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit di berbagai tempat, orang tua kami yang sedang mendapatkan perawatan di rumah, Tuhan
Berkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, berkati obat-obatan, berkati makan minum. Biarlah kiranya satu harapan kerinduan kami bersama bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Yan Sambo. Tuhan terus menopang dan menuntun kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk semua rangkaian upacara yang telah berjalan dengan baik, semuanya karena perkenan-Mu. Dan juga terus mendoakan keluarga almarhum Bapak Penny Jaya atau Bapak Rono, yang jika Tuhan berkenan dalam minggu ini akan dilaksanakan rangkaian upacara pemakaman. Tuhan berkati segenap rumpun keluarga, semua yang terlibat di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi orang tua kami dalam usia yang lanjut, dalam segala ketidakberdayaan mereka, dalam segala keterbatasan mereka karena faktor usia. Kami pun percaya bahwa Tuhan ada selalu menuntun dan menopang kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga sekalipun ya Tuhan secara fisik mereka lemah, tetapi iman pengharapan mereka tetap kuat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan sungguh menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi mereka. Biarlah kiranya dalam setiap perjuangan dengan mengandalkan Tuhan, senantiasa boleh menerima semua yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan terus boleh siapkan bagi anak-anak kami. Begitu pula untuk semua pekerjaan, usaha yang Tuhan sudah karuniakan bagi segenap jemaat Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Biarlah melalui usaha pekerjaan ini mereka selalu boleh melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa di surga, berdoa untuk pelayanan dalam seminggu ini. Berkati ya Tuhan, baik ibadah keluarga, ibadah insidentil, dan semuanya Tuhan berkati. Biarlah bersama dengan segenap majelis gereja, sungguh-sungguh Tuhan dapat dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Bapa di surga, kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pelaksanaan sidang raya PGI pada bulan November yang akan datang. Tuhan terus memberkati persiapan panitia. Biarlah kiranya satu harapan kerinduan kami bahwa sebagai tuan rumah sidang raya ini, Gereja Toraja, masyarakat Toraja secara umum, bersama-sama ya Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan pelaksanaan sidang raya ini dalam sebuah harapan kami bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Kami juga terus berdoa untuk penyelesaian gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang terus dikerjakan. Biarlah kiranya Tuhan melalui para tukang yang bekerja, melalui segala usaha panitia, Tuhan berkati semuanya. Biarlah kiranya pada waktunya nanti ya Tuhan, penyelesaian gedung pelayanan ini boleh dituntaskan. Dan bahkan untuk semua harapan kerinduan kami bersama-sama ya Tuhan, rencana pada tanggal 5 November akan dirangkaikan dengan pengucapan syukur tahunan dan peresmian gedung pelayanan ini. Juga kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan kedua saudara kami Martono Rante Tampang dengan saudari Henry Boko pada 19 Oktober yang akan datang, dan juga saudari Vicky Wan Franka dan saudari Mei Markus Kende pada 22 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati segala persiapan kedua pasang anak dan saudara kami ini, sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan pelaksanaan pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November yang akan datang. Tuhan terus memberkati pihak penyelenggara KPU, Badan Pengawas Pemilu, bahkan semua penyelenggara yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Satu harapan kerinduan kami bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati para calon, tim sukses, partai pendukung, bahkan semua yang Tuhan libatkan dalamnya. Harapan kerinduan kami bahwa akan menciptakan suasana yang damai
pilkada ini akan berjalan secara adil dan jujur, sehingga sungguh akan melahirkan pemimpin yang kami harapkan untuk bisa membangun daerah yang kami cintai ini. Berkati semua tahapan-tahapan sehingga pada waktu nanti Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, untuk semua tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Berdoa bagi para TNI Polri, para anggota legislatif, bahkan semua yang Tuhan libatkan di dalam memajukan pembangunan di segala bidang di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Satu harapan kerinduan kami ya Tuhan bersama, bahwa dalam menghadapi begitu banyak masalah persoalan, semuanya boleh dituntaskan, diselesaikan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan segera dilaksanakan pada bulan ini, akan membawa suasana yang baru dalam sebuah harapan kerinduan kami untuk memajukan bangsa negara kami ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau libatkan, semua yang Tuhan telah pakai dalam pelayanan hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok Plan 4, bersama dengan song leader, bersama dengan pemain musik, bersama tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pengerja gereja. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari pelayanan kami di tengah jemaat-Mu, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar soleh. Tuhan berkati majelis gereja dan semua yang akan mengambil bagian, bahkan jemaat Tuhan, untuk bersama-sama boleh dipersekutukan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan tuntun sertai kami. Tibahkan kami dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamalah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah menjalani kehidupanmu dengan menunjukkan mentalitas dan sikap hidup kekristenan yang benar sebagai wujud ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita nyanyikan syukur dengan melakukan Tuhan Kau Gembala kami. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Demikianlah ibadah kita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.